Mana 3, 2, 1. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi ajmain. Sebagai umat yang beragama, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan rahmatnya, sehingga kegiatan pertemuan bertajuk diseminasi budaya positif di sekolah SMKN 1 Poso Pesisir pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dapat terselenggara. Bapak Kepala SMKN 1 Poso Pesisir yang kami hormati, rekan pertahan Wakasek, Kaprok, Bapak Ibu guru mata pelajaran yang berkenan hadir, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mendengarkan arahan sekaligus kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah untuk program guru pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang alhamdulillah di sekolah ini ada yang mengikutinya 1 orang, dan mudah-mudahan ini berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Pada Bapak Kepala SMKN 1 Poso Pesisir kami persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, rekan Wakasek, rekan Kaprok, KB, serta guru mata pelajaran dan staf tata usaha yang sempat hadir. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa dikasih kesehatan yang maksimal sehingga bisa kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai sebagai pengajar sekolah ini dan tenaga administrasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita manfaatkan waktu hadir istirahat ini mungkin sekitar 1 jam saja kita lakukan pertemuan ini rencananya, tapi saya juga anggap penting karena ini adalah pembahasan budaya sekolah ya. Nah, budaya positif perlu kita diskusikan di antara kita, bagaimana caranya supaya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sehingga sekolah kita lebih baik dan lebih bagus ke depannya ya. Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif terhadap lingkungan sekolah saya buka dengan resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tinggal dulu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMKN 1 Poso Pesisir yang telah berkenan memberikan arahan, sambutan, dan sekaligus telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini adalah kali yang kedua ya. Dari angkatan sebelumnya di sekolah kita ada angkatan 6 ya Pak Raja, angkatan 6, dan
saat ini pendidikan guru penggerak angkatan 9. Insya Allah kami mendoakan teman-teman di angkatan 10 dan 11 juga bisa melaksanakan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ke depan. Saya tambahkan ini Pak saya. Iya, ini juga saya lupa tadi tambahkan tentang guru penggerak ini ya. Terutama keuntungannya kalau kita ikut guru penggerak, keuntungannya pengalaman yang banyak bisa kita petik dari situ. Bagi teman-teman yang belum sertifikasi akan bisa lewat jalur itu ya. Dibanding kita lewat lagi PPG 1 tahun ya. Nah, reguler. Nah, mungkin alangkah bagusnya kalau misalnya kita pertimbangkan supaya mendaftar untuk guru penggerak. Di samping ilmunya kita dapat, kita juga dapat masalah sertifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk berdiri ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tentang atau tema sentralnya adalah konsep-konsep inti dari budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan bagaimana mengimpaskan materi-materi yang untuk menjadi pertimbangan dan untuk saling berbagi, ya, bahwa bagaimana pentingnya konsep-konsep budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ya, tidak perlu perkenalan, cukup dapat tahu toh, ya, orangnya yang berdiri di depan merupakan calon guru penggerak angkatan 8, tetapi nanti dipanggil mengikuti TGP angkatan 9. Ya, sebanyak 36 orang di Kabupaten Poso. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kurang lebih ada 6 konsep-konsep inti budaya positif yang akan kita sampaikan, kita akan imbaskan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi yang hubungannya dengan hukuman dan penghargaan. Nah, kita sebentar akan melihat bagaimana sebenarnya hukuman itu. Apakah hukuman itu masih penting atau masih perlu, ataukah harus ada atau tidak perlu ada lagi di sekolah, dan penghargaan. Kemudian bagaimana keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan kita mungkin baru mendengar istilah restitusi. Ini akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Ya, yang pertama tentang teori kontrol. Nah, ini berdasarkan teori dari Dr. William Glasser. Ya, kontrol teori yang kemudian hari itu berkembang lebih dikenal dengan istilah choice theory atau teori pilihan. Nah, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, Bapak Ibu, misalnya begini, kalau kita memegang sebuah benda, ya, atau kita memiliki sebuah barang berharga pada diri kita, kemudian ada orang lain yang meminta, ya, maka kita akan berusaha mempertahankannya, ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Coba misalnya Ibu Dina. Nah, ini di tangan saya ada HP. Coba Ibu kira-kira bagaimana meyakinkan saya atau minta supaya saya kasih ini HP. Coba, silakan Ibu. Ayo, silakan. Kita dialog dulu. Kalau Ibu berhasil, saya kasih ini HP. Ya. Pak, boleh pinjam HP? Untuk apa, Bu? Saya ada keperluan seperti ini. Bukan Ibu juga punya HP? Tapi di HP Bapak aplikasinya lagi bagus. Ibu bisa download sendiri. Aplikasi saya tidak mampu. Ya. Kalau Ibu tidak bisa merayu, menggombal, boleh memaksakan dengan cara keras. Mau kasih atau tidak? Nah, Bapak Ibu, saya mempertahankannya, Ibu yang meminta. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa saya tidak menyerahkan ini HP? Apakah Ibu berhasil mengontrol saya? Atau memang saya yang tidak berkenan untuk dikontrol? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang mengontrol orang?
Apakah, nah ini yang pertama. Jadi ada 4 ilusi selama ini Bapak Ibu, kita ini berilusi sebenarnya menurut teori Dr. William Glasser. Bahwa yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ya. Bahwa kita selama ini seolah-olah bahwa kita ini yang mengontrol siswa kita. Padahal sesungguhnya yang mengontrol murid itu adalah mereka sendiri. Sama dengan tadi, walaupun Ibu Dina atau teman-teman meminta ini handphone, selama saya tidak berkenan, karena saya yang mengontrol diri saya, mau kasih atau tidak. Jadi sebenarnya siswa kita, peserta didik di kelas itu, mereka mengontrol diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat, ya, itu bisa mengontrol orang. Jadi kita merayu dengan penghargaan, kasih uang, kemudian dia ikut. Kita berilusi bahwa seolah-olah dengan memberikan penghargaan atau memberikan penguatan yang positif, kita sudah mengontrol mereka. Jadi sesungguhnya kita berilusi. Itu kita tidak mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol diri orang lain adalah dia sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga selama ini kita dianggap berilusi berdasarkan teori William Glasser. Bahwasanya dengan membuat orang merasa bersalah itu dapat meningkatkan karakternya. Nah, misalnya Bapak Ibu, anak-anak terlambat sekolah, kita kasih lari keliling lapangan, maka kita akan menganggap, kita akan menganggap dengan membuat dia merasa bahwa saya dikasih lari ini, maka besok-besok saya tidak akan terlambat lagi, sehingga dia akan berubah ke karakter yang lebih baik. Itu anggapan kita. Nah, menurut teori William Glasser, itu sebenarnya ilusi. Ya, itu adalah ilusi. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Kalau kamu tidak kasih, kalau kamu tidak ikut keinginan saya kasih tinggal kelas. Sehingga dia ikut. Kita berilusi bahwa dengan memaksa dia, ya, jadi orang dewasa itu dapat memaksa orang yang lebih muda. Nah, itu adalah 4 macam ilusi berdasarkan teori kontrol William Glasser. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada disiplin. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan teori Gosen, ya, bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata dengan disciple atau pengikut, sama dengan murid. Nah, kalau berdasarkan budaya kita orang Indonesia, dalam budaya kita makna kata disiplin itu biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mendisiplinkan orang supaya orang itu patuh apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan kalau dikonotasikan dengan murid-murid dari Socrates dan Plato, kata disiplin ini berarti dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai atau lebih bermakna. Nah, kemudian disiplin menurut KHD, ya, Ki Hajar Dewantara, dalam tulisannya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013 yang diterbitkan kembali, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, bahwasanya Ki Hajar Dewantara sudah mewanti-wanti itu, bahwa yang bisa mendisiplinkan dirinya adalah orang itu sendiri. Dia patuh atau tidak terhadap tata tertib. Namun, ya, jika tidak cakap melakukan kedisiplinan sendiri, maka dibutuhkan penguasa untuk mendisiplinkan. Nah, ini sudah dalam catatan Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak usah jeda, lanjut saja ya. Kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, silakan Ibu Mimi.
Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap penting dan berlaku secara universal. Ya, kenapa ini penting Bapak Ibu? Nilai-nilai ini berlaku di mana saja dan di semua lini. Ya, misalnya tanggung jawab. Orang tidak kasih tahu lagi tentang tanggung jawab. Orang sudah tahu bahwa tanggung jawab itu adalah nilai. Ya, kedisiplinan. Bagaimana mengetahui itu nilai? Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Kalau kita naik motor, kita diharuskan menggunakan helm. Mengapa Pak Ambo Askar pakai helm kalau naik motor? Kira-kira kenapa Pak Ambo? Supaya apa? Keamanan. Kalau Pak Yusuf, kenapa Bapak pakai helm? Supaya tidak ditangkap polisi. Ya. Jadi sebenarnya keamanan itulah nilainya. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan aturan bahwa kalau saya tidak pakai helm itu ditangkap polisi. Tidak. Ada nilai yang penting. Nilainya itu ya seperti itu. Bahwa nilainya itu kenapa kita butuh helm? Karena ada nilai yang dibutuhkan, yaitu tentang keselamatan. Kita yakin dengan pakai helm itu, jadi keyakinan kita bahwa kalau pakai helm pelindung kepala itu kita akan merasa aman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa apa istilahnya ya? Ada beberapa institusi ya, atau organisasi yang mengeluarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Tentunya untuk saat ini kita yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, nilai-nilai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu harus paham ini. Ya, ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Berkebinekaan global, bukan berkebinekaan tunggal ika, ya, jangan salah. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini arah kita dalam pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini ada beberapa ini. Ini ada program EDO, ya, kemudian ada dari 9 pilar karakter berdasarkan IHF, Indonesian Heritage Foundation, ya, yayasan ini. Ini banyak memberikan beberapa nilai-nilai. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita juga itu sebagai sekolah SMK, ini penting kita pahami bahwa saya berharap dan mungkin teman-teman juga menginginkan bahwa sekolah kita bisa memiliki nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan sekolah. Kalau di industri kita biasa mendengar ada istilahnya core value, ya, tulisannya itu coret values. Nah, kalau anak-anak kita coba ditanya kalau pulang dari perusahaan Haji Kala, itu ada bertuliskan di dinding, ya, ada dos, apa yang kamu lakukan, yang dapat kamu lakukan, do atau don't, jangan lakukan. Nah, jadi kita seperti itu. Apa yang anak-anak harus pahami bahwa yang boleh saya lakukan di sekolah ini, yang tidak boleh saya lakukan ini, dan itu harus setiap hari kita gaungkan. Nah, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu kita bisa diskusi dan melahirkan juga core value yang seperti itu. Karena kita harus berbasis pembelajaran bertaraf industri. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih ada lagi, nah ini ada petunjuk hidup, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, lifelong guide. Ya, bagaimana keterampilan hidup ini ada nilai-nilainya, dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain. Ini semua adalah nilai-nilai. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran. Ini berdasarkan beberapa organisasi yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada building moral intelligence, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Inilah yang kami maksud. Kiranya kita juga menyepakati ke depan supaya ini bisa menjadi branding sekolah, bisa betul-betul anak-anak hayati dan kita semua jalankan secara konsekuen. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melangkah pada teori motivasi. Ya,
berdasarkan dia apa nih bacanya? Dia ini apa ya? Ya, berdasarkan Gosen. Jadi Gosen ini seorang ahli pendidikan. Ya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ekstrinsik ya. Iya, ekstrinsik itu dari luar. Jadi anak-anak kita, kenapa dia datang ke sekolah cepat? Karena menghindari hukuman. Ya, tidak mau disuruh pungut sampah sama Pak Bambang, tidak mau, minta maaf ini tanda kutip ibu lagi, mau dapat 7 lagi nanti. Ya, anak-anak itu tidak mau terlambat. Kenapa makanya masuk kelas? Tidak mau dimarah, dihukum sama Pak Salin misalnya. Itu anggapan mereka. Itu adalah motivasi luar diri. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak atau bahkan kita menunjukkan perilaku yang baik terhadap orang lain karena kenapa? Mengharapkan imbalan. Coba lihat anak-anak di rumah ya, yang sudah biasa seperti saya. Ayo bantu dulu bersihkan kendaraan, atau ibunya bilang cuci piring dulu, apa dia bilang. Kalau dia tidak mau, kasih dijanji, nanti saya kasih pinjam HP, nanti saya kasih uang 5.000 ya. Maka dia akan bergerak karena termotivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini juga Bapak Ibu motivasi dari luar diri, ekstrinsik. Ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin dan percaya kita di sini Bapak Ibu, dewan guru yang ada di sini, itu datang ke sekolah itu tidak ada paksaan karena menganggap diri kita punya tanggung jawab. Ya, kita menghargai keyakinan kita bahwa saya ini bekerja, sudah digaji, baik itu ASN PNS, P3K atau Honda, honor daerah atau Yamaha yang masih harian, Suzuki apa? Ya, itu kita datang karena kesadaran diri sendiri. Ya, bukan karena takut kepala sekolah tidak mau tanda tangan, ya apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi sesungguhnya motivasi perilaku yang ketiga inilah yang diharapkan. Ini yang diharapkan tertanam pada anak-anak didik kita. Ya, bukan karena mereka takut dihukum atau dibuat tidak nyaman, kemudian nanti ada penghargaan. Bapak Ibu, suatu saat karena dengan hukuman atau rasa tidak nyaman, anak-anak kita akan berbalik. Tidak usah rajin. Toh tiap hari juga kita kalau lambat dihukumannya itu saja. Jadi sama saja, sudah biasa. Atau bahkan kita akan dianggap, ya Bapak Ibu, saya yakin percaya kita ada yang berpikiran begitu. Hanya anak-anak itu memilih guru ini, ibu ini, bapak ini saja, kalau yang lain aman. Nah itu pandangannya anak-anak. Wah, pokoknya kalau yang piket guru ini aman, tidak apa-apa terlambat. Oh, jangan terlambat. Ini kenapa? Piketnya itu lari. Nah, misalnya, ini minta maaf bilang sambil contoh karena agak berjauh dari depan. Nah, tetapi kalau siswa-siswi kita di sekolah ini menganggap bahwa untuk menghargai diri mereka sendiri sesuai keyakinan bahwa saya datang ini tanggung jawab saya untuk masa depan saya, maka itu yang kita harapkan. Itu adalah motivasi dari dalam diri mereka. Nah, baik Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada anak-anak pagi hari datang lambat, kemudian dia disuruh lari keliling lapangan 5 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada pelajarannya Ibu Selfie tentang olahraga sepak bola. Anak-anak terlambat masuk, 2-3 orang lambat masuk 15 menit, orang sudah mulai latihan di lapangan. Dia baru datang, Ibu Selfie suruh lari keliling lapangan 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Di mana perbedaannya? Makanya Bapak Ibu, pesan kepala sekolah, bisik-bisik juga, kita sudah berharap juga sudah tidak ada hukuman di sekolah ini. Nah, kita kan masih menganggap hukuman itu perlu. Iya.
Tidak mungkin dalam diri kita, aduh susah kalau nanti tidak dihukum, tidak paham ini bahwa dia salah. Tetapi ada yang kita ingin tunjukkan bahwa ketika hukuman itu punya tanda kutip ya, hukuman itu untuk mendidik, hukuman itu supaya dia jerah, hukuman itu kalau dia masih tanda kutip Bapak Ibu, berarti itu bukan hukuman. Itu bisa mengarah pada konsekuensi. Tetapi apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Mari kita lihat. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, supaya kita paham. Hukuman itu sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid atau siswa yang menerima hukuman. Tanpa melalui suatu kesepakatan. Ketika mungkin kita mau menghukum, ya misalnya Ibu Sri, kamu besok tidak kerja tugas, ya, kita sepakati ini memang hukumannya. Sebenarnya kalau disepakati itu bukan hukuman Bapak Ibu, itu namanya konsekuensi. Ya. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu sifatnya adalah anak itu merasa disakiti, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nah, sementara konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan anak didik tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, bukan tidak nyaman yang jangka waktu yang panjang. Dan ada lagi Bapak Ibu, konsekuensi itu punya hubungan antara pelanggaran dengan apa yang dia lakukan. Misalnya begini, tadi kalau yang pertama tadi terlambat, kemudian dihukum lari, kira-kira ada hukuman tidak? Ya, kita kan tidak hukuman. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menyepakati bahwa anak-anak yang terlambat pagi hari atau terlambat masuk ke kelas, nah misalnya begini, Pak Ambo mengajar, kemudian ada Rizky atau siapa yang masuk lambat 15 menit, maka dia akan katakan begini, Pak Ambo bilang, karena kalian terlambat, maka sebentar setelah pelajaran ini selesai, waktu istirahat, kamu mengerjakan tugas yang tidak kamu dapatkan yang pertama, sama dengan teman-temanmu. Itu adalah bentuk konsekuensi yang terkadang kita anggap sebuah hukuman. Itu adalah konsekuensi. Nah, beda. Nah, sama tadi ketika Ibu Selvi mengajar, mengapa dia dikatakan konsekuensi? Karena dia pelajaran olahraga. Bisa jadi anak-anak sudah melakukan pemanasan, sehingga yang terlambat juga ikut pemanasan. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh lain, kita sudah mengerahkan anak-anak kita untuk ibadah berjamaah di masjid duhur. Dipanggil semua ibadah di mana? Di musola, di masjid. Anak-anak ada yang menghindar dengan berbagai alasan. Akhirnya tetap disuruh sholat, tetapi dipindahkan tempatnya agak panas-panasan. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, Bapak Ibu silakan berkomentar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman Pak, satu saja. Konsekuensi Pak, karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang tidak sholat tetap akan disuruh sholat, tetapi tempatnya dipindahkan. Karena tidak ke musola, maka ada disiapkan tempat sholat khusus, tetapi tetap sholat. Karena sudah disampaikan sebelumnya, bukan tiba-tiba. Itu yang dikatakan konsekuensi. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita sudah ada bayangan ya tentang perbedaan hukuman atau konsekuensi. Karena kenapa? Ini akan berhubungan dengan materi-materi yang selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk tentang ya, atau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan kita diskusi ya tentang yang tadi tentang ya, hukuman dan konsekuensi. Mungkin ya silakan. Sebelum ini kalau saya Pak. Ya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai tentang pemahaman saya tentang hukuman dan konsekuensi itu, memang kalau hukuman itu biasanya persepsi oleh pendidik jauh sebelum kita dilahirkan. Ya, orang tua kita yang menghukum anaknya karena melakukan suatu pelanggaran. Tetapi di dalam konteks pendidikan sekarang, kalau kita bicara tentang hukuman itu mengarah kepada ranah hukum yang biasanya dilakukan oleh pihak di luar institusi pendidikan, misalnya kepolisian yang melakukan itu masalah hukuman. Dan yang paling cocok memang adalah konsekuensi. Dan nanti soal konsekuensi ini kita lakukan setelah ada kesepakatan. Sudah betul yang Pak saya katakan tadi bahwa ada kesepakatan bersama yang kita lakukan dengan siapa yang kita berikan konsekuensi nanti itu. Jadi itu anunya. Jadi kalau kita di pendidikan itu cocoknya konsekuensi. Tetapi bagaimana menerapkan konsekuensi di dalam lingkungan sekolah kita ketika yang namanya kalender akademik itu yang dibuat teman-teman lalu itu ketika kita menerapkan suatu aturan sekolah, misalnya siswa dilarang membawa dan merokok di lingkungan sekolah, itu tata tertib, maksudnya itu. Jadi harus ada dulu itu diperjelas. Jadi dari tata tertib itulah nanti terbentuk suatu karakter kepribadian yang diinginkan oleh kita sebagai pelaku pendidikan. Jadi harus ada acuan. Bagaimana BK itu memproses suatu anak yang berkasus? Nah, kalau pemahaman di BK itu, Pak, siswa dikatakan berkasus itu setelah siswa itu seringkali satu individu tetapi seringkali melakukan itu, misalnya merokok, Pak. Oh, ini si Acil ini merokok. Jadi harus ada catatan aneko atau catatan harian oleh masing-masing teman, baik itu di mata pelajaran atau keluar kelas. Melihat si Acil merokok, lihat jamnya. Oh, hari ini Senin 13 Januari misalnya. Oh, Acil merokok di sini, kan? Nah, ketika itu bisa saja kita menjaga langsung proses sini. Kenapa gue merokok? Di mana berapa rokok itu? Kan? Di situ terjadi komunikasi. Oh, saya merokok Pak ini kemudian dari ini. Oh, jadi misalnya pelani dapat siswa itu. Oh, Acil merokok itu dari sini ini. Oh, itu bahan daripada guru nanti untuk melaporkan ke BK. Jadi BK itulah yang menindaklanjuti. Ini si Aceh ini sering merokok, siapa ada ini, di mana tinggal, siapa orang tuanya, nah, itu namanya menindaklanjuti suatu kasus yang dilaporkan oleh teman guru. Nah itu begitu Pak. Oke, makasih. Nanti kita akan sampai pada materi itu Pak sebentar. Ya. Makasih Pak Judawi. Ibu lagi tadi ada yang mana? Mau di? Saya ini. Nah, silakan. Ya, tentang motivasi perilaku manusia. Saya tertarik dengan yang ketiga. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita memotivasi siswa sehingga dia bisa jadi seperti yang nomor 3 itu. Ya, jadi bagaimana mendorong ya supaya anak-anak bisa memotivasi. Bagaimana memotivasi siswa memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Kurang lebih begitu ya Ulan. Ya, makasih. Nanti kita akan sampai pada bagaimana membuat keyakinan. Ya, itu akan berhubungan yang disampaikan dengan Pak Judawi tadi tentang bagaimana itu tata tertib. Saya yakin dan percaya sekolah kita punya tata tertib Pak. Ya, kalau sebuah sekolah tidak punya tata tertib itu berarti sekolah baru. Ya, sekolah baru juga itu kan membuat. Ya. Nah, mari kita simpan dulu bulan ya. Nah, sekarang ini dulu Bapak Ibu. Itu akan berhubungan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, termasuk diri kita, baik guru maupun siswa. Bapak Ibu, kita sekarang harus menyadari, kita harus memahami bahwa seseorang itu melanggar aturan, ya, menyalahi tata tertib,
Karena bisa jadi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Ya, nanti kita akan lihat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk siswa, termasuk kita. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, yang mana nih para jadi dibaca dulu nih? Wah, kasih sayang dan rasa diterima, love and bagaimana ini Ibu? Belonging. Ya, terima kasih guru bahasa Inggris. Oh maaf, guru penjas ya. Ya, guru penjas bicara tentang love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, kebutuhan freedom, jadi kebebasan, kebutuhan dasarnya. Kemudian yang keempat adalah fun, kesenangan. Ya, kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu tentang penguasaan, kekuasaan, power. Baik Bapak Ibu, kita lihat kenapa anak-anak misalnya di dalam lingkungan belajar kita itu mengantuk. Kira-kira kenapa dia? Kurang tidur Pak kali ini. Nah, kalau dia kurang tidur berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu? Tidak. Bertahan hidup. Yang mana yang bertahan hidup Bapak Ibu? Ya. Bertahan, maaf. Bertahan hidup atau hidup laut? Ya, ini sudah jalan ya. 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 Ya, baik Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita lihat. Bertahan hidup itu seperti ini. Kebutuhan makan, kalau tidak makan bisa mati. Butuh tidur supaya tidak lelah. Itu yang dinamakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu salah satunya. Nah, jadi kalau anak-anak kita mengantuk, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Anak-anak itu membutuhkan perhatian dari kita. Ada juga anak-anak Bapak Ibu sengaja nakal-nakal di kelas, sebenarnya mau diperhatikan sama ibu gurunya. Ya, karena mungkin kita kalau berdiri mengajar cuma yang sama yang ini terus. Wah, saya di sini saya dia pintar. Rupanya yang di belakang itu kan saya merasa sebenarnya juga ingin didekati, ya dan dibelai. Ya. Ingin diperhatikan, ingin. Nah, itu kadang-kadang kita lupa sehingga dia tambah bikin ulah saja. Nah, bisa jadi Bapak Ibu. Makanya kita harus paham dengan kelima kebutuhan dasar ini. Kemudian kesenangan. Anak ini butuh rasa enjoy. Ya, mungkin kita mengajar ya minta maaf ini. Bahasa Inggris misalnya, ya kalau kami mesin yang susah, tidak mungkin mau belajar di lapangan. Ya misalnya Ibu Serpia, ya penjaskes, bola, kemudian voli, mengajarnya di kelas terus. Pokoknya teori terus. Takro, teori lagi. Akhirnya apa? Anak-anak bosan. Tapi ketika dikasih bola, bahkan bukan pelajarannya dia minta bola, biar sampai siang dia bermain Bapak Ibu. Berarti anak itu membutuhkan kebutuhannya apa? Kesenangan. Nah, kalau kita mampu menghadirkan kesenangan itu dalam pembelajaran kita, anak-anak tidak akan berbuat ulah. Itu harapan kita. Nah, kemudian penguasaan, power. Anak-anak kadang-kadang ingin menjadi penguasa. Tapi bukan berarti menguasai yang lain, tidak. Paling tidak dia menguasai dirinya. Dia diakui, pengakuan, kemampuannya dihargai. Jadi kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, yakin dan percaya Bapak Ibu, yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, kelakuan-kelakuan anak-anak kita itu akan dapat diminimalisir. Termasuk rokok. Nah, kira-kira rokok itu Bapak Ibu, anak-anak butuh apa? Kebebasan. Tapi kebebasan itu perlu diikat, perlu diarahkan bagaimana kebebasan yang bertanggung jawab. Kita sampaikan bahwa ternyata merokok itu selain menyenangkan juga punya sisi buruk. Punya sisi buruk. Kesehatan, dalam hal ekonomi,
kita sampaikan jelek-jeleknya. Jangan yang gagah-gagahnya saja yang mereka tahu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada mau pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini Pak Judawi akan menjawab tadi Pak Judawi punya tambahan tadi. Kita akan melihat Bapak Ibu, kita sebagai guru selama ini berada pada di mana ini? Dalam 5 posisi kontrol kita melakukan terhadap anak-anak. Bagaimana kita mengontrol anak-anak? Kita akan lihat kita berada pada mana. Yang pertama ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Siapa di antara kita? Tidak usah saya bilang-bilang, mungkin saya. Contoh. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ketika gurunya itu berkata-kata, iya, siapa ngana begitu nanti? Iya kan seperti itu. Kan kasihan orang. Mungkin dia akan merasa bersalah dan mungkin merasa saya selalu mengecewakan guru saya. Padahal bahasa gurunya itu halus, lembut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ngana terlambat lagi, biasanya juga tidak terlambat. Siapa ngana merokok? Padahal ngana tahu rokok itu tidak bagus. Coba lihat Bapak tidak merokok tuh, misalnya. Oh iya Pak, maka dia akan menganggap diri sebagai teman. Ya ini nanti kita melihat kita ini berada pada posisi yang mana Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Nah ini bukan pemantau pemilu ini. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Itu yang disampaikan oleh Pak Judawi tadi. Ada catatan-catatan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pak Judawi bilang, ini sudah berapa kali ngana datang ini menghadapi dengan catatan sopul. Ya, ini sudah berapa kali kamu melanggar tata tertib. Begitu sifatnya seorang guru pemantau Bapak Ibu. Tetapi intinya 1-4 ini semuanya ingin mengontrol murid siswa kita supaya jangan berbuat salah. Dia memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol tertinggi. Seorang guru menjadi posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya kita dapat anak-anak mengantuk Pak, ya, di kelas. Ini contoh, ini kasus yang saya angkat dalam tugas PGP ini. Ketika didapatkan anak-anak mengantuk, kita dekati, kita tanya, Bapak lihat kamu mengantuk tidak semangat, ada apa? Tidak seperti biasanya. Sebentar coba barangkali kita bisa bicara, ada yang bisa bantu. Ketika kita rangkul dia, kita tarik dia untuk bicara, kita tanya, apa permasalahanmu, kenapa bisa mengantuk? Saya kurang tidur Pak. Tadi malam saya bantu orang tua bajaga tikus di sawah, merusak sawah. Maka kita akan gali idenya.
Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya tetap bisa bantu orang tua, tetapi di sekolah kamu tidak mengantuk? Biarkan ide gagasan itu muncul dari dia untuk memperbaiki dirinya. Ya, bukan kita yang memaksakan Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan restitusi. Ya. Kolaborasi dengan murid, dengan peserta didik, mereka yang mengatasi masalahnya. Jangan kita yang paksakan. Jadi solusi itu muncul dari mereka. Oh iya Pak, saya akan berusaha membantu hanya sampai jam 9 dan 10 malam. Habis itu saya tidur. Tetapi bagaimana ya dengan orang tuamu? Nanti ada kakak lagi yang bantu selanjutnya sampai subuh. Itu cara-caranya. Maka kita yakinkan dia bahwa dia bisa membantu orang tua, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya supaya jangan juga tertidur di kelas. Nah ini salah satu contohnya. Kita dapatkan anak-anak praktik di bengkel, menggunakan baju tidak betul, tidak menggunakan safety, tidak menggunakan APD. Ya, Bapak Ibu, kita tanyakan konsekuensinya. Bagaimana kesehatan keselamatan kerja itu dijaga? Ya. Kira-kira bagaimana kalau kerja supaya selamat? Ya nanti dia akan munculkan, saya harus pakai baju dengan cara yang baik, pakai APD. Apa itu APD? Alat perlindungan diri. Kan dia paham Bapak Ibu. Tanpa perlu guru yang orang yang bagus-bagusan. Harusnya kamu begini 1, 2, 3, apa? Sepuluh yang kita kasih solusi tidak ada yang bikin biar 1. Tetapi kalau dia yang melahirkan gagasan ide itu, kita berharap karena dia. Nah nanti kita kasih ingat kalau dia berulang lagi, kita panggil lagi. Kan kamu sendiri yang bilang kalau malam cuma mau sampai jam 9, kamu melanggar lagi. Berarti kamu tidak berkomitmen dengan idemu. Ya, ini kita berusaha seperti itu Bapak Ibu, memperbaiki anak seperti itu. Ya mungkin satu kali, ini panjang Bapak Ibu, tidak bisa satu kali, ini panjang waktunya. Ya, memperbaiki anak itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Ini. Saya ingin sebenarnya memperlihatkan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita lihat, karena ini materinya tinggal bangunin satu lagi, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, ini video ini tentang posisi-posisi kontrol tadi. Ya. Ya, ini harusnya bisa terputar. Ya, jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang 5 posisi kontrol atau yang ingin menyampaikan bahwa saya berada pada posisi ini. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita berada pada posisi posisi apa kami? Ya, posisi teman ya. Nah, Pak kami menganggap dirinya pada posisi teman karena setiap apa-apa dipucuk ya. Nah, itu penghargaan Pak. Nah, yang kita khawatirkan Pak, ketika guru lain Pak akan menyuruh, mereka akan mengharapkan pucuk juga. Nah, jadi itu dia hanya jangka pendeknya pada motivasi di luar diri. Ya, ekstrinsik itu yang kita harapkan itu dia bergerak melakukan menemukan karakter baiknya karena memang motivasi dari dalam. Ya silakan Pak. Ya, mohon ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya pertama kali dibuka dengan satu statement teori dari William Glasser bahwa
tidak ada satupun yang bisa mengontrol kita sebagai manusia ya, individu, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Itu kata kunci yang menjadi kunci dalam semua pembahasan kita di dalam berbicara tentang budaya positif itu. Itu yang pertama. Bahwa adapun ketika misalnya kita memilih melakukan sesuatu, paling berputar pada 3 hal. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu memilih. Saya tekankan pada kata memilih, karena setiap tindakan itu adalah pilihan. Gitu. Pilihan itu selalu didasarkan pada 3 hal. Hal apa yang pertama? Hal yang pertama adalah kita memilih sesuatu karena kita menginginkan sesuatu. Jadi kita memilih melakukan sesuatu karena kita menginginkan sesuatu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan. Ya, itu. Tadi dicontohkan simulasi tadi Pak Sari dan Ibu Lina tentang meminta HP. Ya, Pak Sari tidak memilih untuk tidak memberikan HP karena belum ada ketidaknyamanan yang memaksa dia untuk memilih untuk memberikan HP. Gitu. Dan yang ketiga, kita memilih sesuatu karena kita ingin menjadi menginginkan diri kita menjadi atau ada nilai-nilai yang kita inginkan ada pada diri kita. Jadi didasarkan pada nilai. Nah, itulah yang kemudian disebut oleh siapa tadi, Diana Dosen. Ada lahiran kemudian teori motivasi yang 3 tadi, bahwa perbuatan itu didasarkan pada 3 hal. Itu ada perbuatan yang didasarkan karena kita menginginkan sesuatu, ada perbuatan karena menghindari ketidaknyamanan, dan ada perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai universal. Itu yang kemudian kita kenal 1 dan 2, menginginkan sesuatu. Contoh, ingin dihargai, ingin pujian, itu masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu yang kedua. 1 dan 2 ini itu dianggap sebagai motivasi yang lahir dari luar atau ekstrinsik sifatnya, bukan motivasi yang lahir dari dalam diri seseorang. Adapun yang ketiga adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi yang lahir dari dalam diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu karena didasari oleh motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam ini apa? Motivasi dari dalam inilah disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Saya melakukan sesuatu semata-mata karena saya ingin saya menjadi orang baik. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu. Menurut para ahli, sesuatu yang didasarkan pada motivasi intrinsik ini atau motivasi dari dalam atau motivasi yang didasarkan pada nilai itu jauh lebih baik, jauh lebih bertahan. Siswa misalnya, ketika dia menghindari atau tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang didasarkan pada ketidaknyamanan, kalau dia menghindari hukuman, itu tidak akan bertahan lama. Dia tidak lompat pagar. Selama ini tidak lompat pagar 1-2 minggu karena itu dilakukan ya hanya semata-mata menghindar dari hukuman. Nah, ketika yang memberi hukuman itu tidak ada, maka yakin dia akan lompat pagar lagi. Itu. Makanya menurut Diana Dosen ini diupayakan perubahan itu lahir dari motivasi yang lahir dari dalam diri siswa, motivasi intrinsiknya, motivasi yang didasarkan pada nilai-nilai itu. Ada atau tidak ada yang mengontrol dia atau yang mengawasi dia, maka perbuatan pelanggaran itu tetap dia tidak lakukan karena motivasinya sudah lahir dari dalam. Nah, kaitannya sebenarnya tadi dengan
ada 3 tadi yang disampaikan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada apa bahasanya? Restitusi. Ya, baik hukuman maupun konsekuensi sebenarnya adalah untuk memicu motivasi ekstrinsik saja. Itu hanya motivasi dari luar saja. Itu. Nah, terkait dengan restitusi sebenarnya itu adalah untuk memicu motivasi yang lahir dari dalam diri siswa itu atau motivasi intrinsiknya. Itu. Kaitannya lagi dengan posisi kontrol tadi ada 5. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi pemantau. 1 sampai 4 itu masih ekstrinsik sifatnya, belum intrinsik. Kalau manajer, itulah yang kemudian, inilah manajer ini, posisi manajer ini kemudian, ini ketika itu berjalan, ketika itu berfungsi, maka dia akan mendorong motivasi intrinsik dari siswa itu. Jadi itu keterkaitannya di situ sebenarnya. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai sharing bagi kita semua. Ya, mungkin dalam pembahasan sebenarnya pembahasan tentang budaya positif ini sangat menarik buat kita di dalam rangka bagaimana membangun budaya positif di sekolah, baik kita sebagai pendiri maupun bagaimana menumbuhkan budaya positif bagi siswa. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rajamudin, rekan kita. Alhamdulillah telah memberikan tambahan sebagai sharing. Beliau ini adalah bukan lagi calon guru penggerak, tapi guru penggerak di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan video berikut. Sorry. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah posisi penghukum ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau pembuat merasa bersalah. Ya. Cocok untuk TKS dan TSN. Iya, saya begini di TKS. Tapi kayaknya itu kayak cocok laporan begini. Bagaimana kalau sebagai teman? Rahasia itu sering saya kasih begitu, Pak. Lawat lagi sana. Jadi apa? Tarik. Ekspresinya jaga ini.
Harusnya paling kenceng. Paling kenceng. Kayak mana kesini? Pada nama ciri ibu. Main kan? Pemantau. Aduh. Ekspresinya harus satu kali. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Harus sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas. Jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan bersama untuk istirahat. Aduh jaringan kita Jadi itu 4 posisi kontrol yang dilakukan oleh ibu gurunya dengan seorang siswa bersama Naren. Ya, ini kembali jaringan ya. Ya, ya Pak Bas. Ini posisi manajer. Untuk saya turunin. Aduh. Suka sekali Ya, gurunya yang dikomentari. Oh, itu saya Pak. Siswanya. Ini terlambat jaringannya juga. Ya, kalau di posisi manajer Bapak Ibu, gagasan untuk perbaikan sikapnya, keterlambatannya itu digali dari anaknya yang bersangkutan. Ya, bukan guru yang menyampaikan bahwa supaya tidak terlambat kamu harus ini, kamu harus ini. Tetapi ditanyakan, kira-kira bagaimana, apa solusinya supaya kamu tidak lambat bangun, ya cepat ke sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang restitusi. Saya bisa kasih linknya Pak, tetapi minta maaf untuk secara keseluruhan karena kami terikat oleh aturan. Ini masih internal Pak Raja ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau secara utuh ya usahakan insya Allah menjadi guru penggerak. Tetapi kita akan tetap berikan. Nah baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentang restitusi. Ini langkah ya untuk mendapatkan ini motivasi dari dalam. Nah Bapak Ibu, untuk ada namanya segitiga restitusi. Nah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswanya? Ya, misalnya kita sampaikan begini, kalau tidak ada yang salah, dikuatkan dulu, ya, distabilkan Bapak Ibu anak-anak kita, jangan dia langsung merasa terpuruk gitu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu cara menstabilkan identitas seorang siswa. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya, sehingga dia merasa ringan. Gitu. Nah, kemudian sisi yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Kadang-kadang guru bertanya begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat ke sekolah. Kenapa kamu tidak pakai APD ketika praktik. Itu ditanyakan. Kemudian adakah cara yang lebih baik atau cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian sisi segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu bukan tata tertib, ya. Tetapi itu bisa lahir dari tata tertib yang ada. Keyakinan kelas, misalnya, ya, keyakinan kita tentang disiplin waktu, giat belajar, ya, menghargai kemampuan diri sendiri. Kan misalnya begini, kita membuat ada aturan dilarang menyontek. Jadi misalnya, nah itu kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Jadi semua kalimat-kalimat yang negatif itu diubah menjadi kalimat positif. Misalnya, ya, ketika ada orang belajar, anak-anak kan biasa lari-lari di koridor, ya, di depan kelas itu lari ke sana kemari. Kita buat peraturannya bahwa jangan lari-lari di koridor. Nah, kalau diubah menjadi kalimat positif, apabila berjalanlah dengan baik di koridor, itu kalimat positifnya. Itu untuk apa? Kenapa kita jangan lari-lari? Untuk keamanan dan menghargai orang yang lagi belajar. Jadi keyakinannya adalah menghargai orang lain. Ataukah giat dan semangat belajar. Ini semua keyakinan kelas yang perlu dilahirkan. Nah, kami mengajak Bapak Ibu nanti di kelas buat keyakinan itu. Sepakati. Jadi ketika anak-anak merasa ada kesalahan, ditanya. Kita kan sudah punya keyakinan yang disepakati. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Oh, saya tidak menghargai orang lain. Sehingga dia paham saya tidak menghargai. Maka untuk memperbaikinya, dia harus berusaha menghargai orang lain itu. Nah, seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa cukup sekian ya peringatan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan rapat-rapat selanjutnya. Dengan harapan kegiatan pelimpasan ini dapat di follow up ke depan dengan bagaimana kita melahirkan keyakinan-keyakinan kelas atau di sekolah, sehingga muncullah sebuah budaya positif yang kita sepakati bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, budaya-budaya positif itu akan mempersiapkan anak-anak kita sebagai menjadi alumni nanti ke depan yang betul-betul siap kerja, yang mempunyai karakter-karakter baik. Baik Bapak Ibu sekalian, karakter-karakter itu dibutuhkan untuk apa? Untuk bisa dia gunakan ketika bekerja di industri atau menjadi wirausahawan yang mandiri, memimpin orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon untuk selanjutnya Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kiranya untuk menutup kegiatan ini Pak di depan, karena Pak Kepala Sekolah ada kegiatan. Dan kita akan lanjut pada agenda yang terakhir. Oleh itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Wakasis. Ya Pak, terima kasih Pak Syahril. Saya tutup dulu untuk diseminasi Pak ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh rekan kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ya, harapan kita bahwa apa yang telah dipaparkan kepada kita semua itu bisa memperkaya wawasan kita, memperkaya hasanah pemikiran kita tentang bagaimana kemudian kita melakukan perubahan dalam hal budaya positif di sekolah. Harapan kita ke depan ini tidak berhenti sebatas diseminasi saja. Nantinya akan ada aksi-aksi yang nyata yang akan kita lakukan terkait membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada kita semua, Pak Sari selaku CGP dan rekan-rekan sejawat yang telah menyimak pemaparan ini. Saya tutup diseminasi kita pada siang hari ini dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.